Shalom semua, selamat datang di video presentasi pengkajian muskuloskeletal kami dari kelompok 28 dengan saya Laudrinus Lutolalo dan ini beberapa anggota kelompok saya. Sistem muskuloskeletal adalah sistem biologis yang terdiri dari kerangka tubuh atau rangka dan otot-otot yang menunjang pergerakan tubuh. Karena itu, sistem muskuloskeletal sering disebut juga sebagai sistem gerak tubuh. Oke, untuk tujuan pemeriksaan itu ada 5. Yang pertama, diagnosis gangguan. Ini untuk mengidentifikasi kondisi seperti cedera, radang sendi, atau kelainan seperti patah tulang dan jaringan-jaringan lunak lainnya. Lalu yang kedua itu untuk menilai fungsi, yang dimana ini untuk mengukur kemampuan gerak sendi dan otot, serta menentukan adanya keterbatasan gerak aktif atau pasif. Yang ketiga itu ada deteksi penyakit. Ini untuk mendeteksi penyakit sistemik yang mempengaruhi sistem muskuloskeletal seperti rheumatoid arthritis atau ankylosing spondylitis. Yang keempat itu ada monitoring perkembangan untuk memantau perkembangan kondisi muskuloskeletal dan efektivitas pengobatan melalui berbagai metode seperti X-ray, MRI, atau USG. Dan yang terakhir itu perencanaan terapi. Ini yang dimana untuk membantu dalam merencanakan intervensi terapeutik yang tepat berdasarkan hasil pemeriksaan. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke dalam pemeriksaan fisik melalui 4 tahapan, yaitu inspeksi, palpasi, perkusi, dan auskultasi. Nah, pada inspeksi sendiri, secara umum, inspeksi dilakukan dengan memperhatikan apakah adanya perubahan pada kulit, seperti perubahan warna, ataupun adanya luka, ruam, ataupun tanda-tanda infeksi. Lalu memperhatikan pula tanda-tanda retensi cairan atau pembesaran pada area suprapubis atau di atas pubis. Untuk inspeksi pada perempuan dilakukan dengan menginspeksi atau memperhatikan pada area vulva, labia, klitoris, dan juga uretra. Mengamati apakah adanya pembengkakan, perubahan warna, ada luka, sekret, atau tanda infeksi lainnya. Lalu juga melakukan pemeriksaan dengan melibatkan penggunaan spekulum atau memeriksa bagian dalam vagina dan cervix. Dan untuk laki-laki sendiri, inspeksi dilakukan pada penis, uretra, skrotum, dan juga testis. Dengan cara memperhatikan apakah adanya tanda-tanda infeksi, lesi, ulkus, pembengkakan, atau massa abnormal. Penis juga diperiksa untuk melihat apakah adanya deformitas, fimosis, ataupun discharge pada uretra. Lalu untuk kandung kemih, melakukan inspeksi di area suprapubis untuk mendeteksi apakah adanya pembengkakan yang menunjukkan distensi kandung kemih karena retensi terhadap cairan ataupun urin. Oke, untuk selanjutnya ada palpasi yang dimulai dari ginjal. Jadi palpasi dilakukan dengan teknik bimanual atau menggunakan kedua tangan. Biasanya pada posisi pasien berbaring terlentang. Nah, untuk satu tangan ditempatkan di bawah punggung pasien di area flank dan tangan lain di depan untuk mendeteksi apakah ginjal teraba atau adanya pembesaran. Kemudian untuk kandung kemih, palpasi di area suprapubis untuk menilai apakah kandung kemih penuh yang bisa dirasakan sebagai massa yang membesar atau nyeri tekan. Pada perempuan, pemeriksaan bimanual pada pelvis dilakukan untuk menilai posisi, ukuran, dan bentuk rahim serta ovarium. Nyeri pada palpasi bisa mengindikasikan infeksi atau kelainan lain seperti kista ovarium. Kemudian pada laki-laki, untuk pada skrotum dan testis, palpasi dilakukan untuk mendeteksi adanya pembesaran massa atau hernia. Nyeri yang terlokalisir atau pembesaran abnormal bisa mengindikasikan infeksi torsio, testis, atau tumor. Perkusi ginjal, perkusi dilakukan di area lumbal atau flank bagian belakang bawah dengan metode perkusi lunak atau ketukan pada sudut costovertebralis atau biasa disebut costovertebral angle tenderness. Nyeri pada perkusi dapat mengindikasikan infeksi ginjal, pyelonefritis atau bantu ginjal. Kandung kemih, perkusi di area suprapubis dapat membantu menentukan apakah kandung kemih
penuh atau terdistensi. Jika kandung kemih terisi penuh dengan urin, akan terdengar suara dol atau yang biasa disebut tumpul saat diperkusi. Tempat itu ada auskultasi di mana terdiri dari 3 bagian. Yang pertama itu ada arteri renal. Auskultasi di daerah perut di bagian atas atau samping dapat digunakan untuk mendeteksi adanya bruit, yaitu suara aliran darah abnormal di arteri renal. Yang bisa diindikasikan stenoid arteri renal, dalam kurung itu penyempitan pembuluh darah ginjal. Yang kedua itu ada aorta abdominalis, auskultasi di area abdomen untuk mendeteksi adanya bruit yang bisa disebabkan oleh aneurisma aorta abdominalis. Terus yang ketiga itu ada kandungan kemih. Pada kondisi tertentu seperti setelah operasi urologi, auskultasi bisa dilakukan untuk mendeteksi aliran urin atau suara abnormal dari kandung kemih, meskipun jarang dilakukan dalam pemeriksaan rutin. Oke, baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai anatomi dan fisiologi, di mana anatominya itu terdapat tulang, sendi, dan otot, di mana tulang memberikan bentuk dan dukungan pada tubuh, melindungi organ dalam, tempat melekatnya otot-otot. Kedua, sendi, di mana sendi itu tempat pertemuan dua tulang atau lebih dan memungkinkan terjadinya gerakan. Jenis-jenis sendi seperti sendi engsel atau siku, sendi peluru atau pinggul, sendi pelana ibu jari, dan terakhir yaitu otot. Otot yaitu untuk mengubah energi kimia menjadi energi mekanik dan untuk menghasilkan gerakan. Jenis-jenis otot ada beberapa, yaitu otot rangka atau terikat pada tulang, otot polos atau yang berada dalam organ dalam, otot jantung, dan tulang rawan itu ada ligamen dan tendon, di mana jaringan ikat yang mendukung dan menghubungkan komponen-komponen muskuloskeletal. Selanjutnya, fisiologi sistem muskuloskeletal. Fisiologi mempelajari tentang fungsi tubuh. Sistem muskuloskeletal berfungsi untuk yang pertama gerak, kontraksi sebagai kontraksi untuk menyebabkan tulang bergerak pada sendi. Yang kedua, dukung, tulang memberikan kerangka dan juga dukungan tubuh. Selanjutnya, lindungi, tulang melindungi organ dalam. Selanjutnya, produksi sel darah. Sumsum tulang menghasilkan sel darah merah, sel darah putih, dan juga trombosit. Selanjutnya, sebagai penyimpanan mineral. Tulang menyimpan mineral seperti kalsium dan juga fosfor. Baik, di sini kami akan menjelaskan tentang gangguan umum pada sistem muskuloskeletal. Sebelumnya kami telah mencantumkan 5 gangguan yang sering terjadi. Yang pertama ada infeksi tulang, yang kedua ada rakitis dan osteomalacia, yang ketiga ada osteoporosis, yang keempat ada tendon dan ligamen, dan yang terakhir ada tumor. Di sini saya akan menjelaskan tentang infeksi tulang atau osteomyelitis. Osteomyelitis adalah peradangan pada tulang yang umumnya disebabkan karena infeksi bakteri dan sering terjadi pada orang yang mengalami cedera atau patah tulang terbuka dan memiliki daya tahan tubuh yang lemah atau menggunakan alat bantu prostetik pada tulang atau sendinya. Untuk gejalanya sendiri ada nyeri dan pembengkakan pada tulang, dan bagian sekitar tulang yang meradang terasa hangat saat disentuh. Lalu ada demam serta tubuh yang lemas. Yang kedua ada rakitis dan osteomalacia. Rakitis adalah kondisi yang mempengaruhi perkembangan tulang pada anak-anak. Sedangkan osteomalacia adalah kondisi yang sama tetapi terjadi pada orang dewasa, di mana tulang menjadi lunak dan lemah karena kurangnya vitamin D yang berperan penting dalam proses penyerapan kalsium. Untuk gejalanya sendiri ada pegal-pegal, nyeri otot, kesemutan, dan nyeri pada tulang, terutama ketika melakukan banyak aktivitas fisik. Selain rakitis dan juga infeksi pada tulang, gangguan umum pada sistem muskuloskeletal adalah osteoporosis. Osteoporosis adalah penyakit pada tulang yang menyebabkan tulang mudah patah, dan gejala yang biasa dirasakan adalah nyeri pada tulang dan juga perubahan postur tubuh. Ini karena disebabkan kekurangan vitamin D, kekurangan kalsium, dan juga faktor usia. Selanjutnya adalah tendon dan ligamen. Ini disebabkan karena cedera dan penggunaan tenaga yang berlebihan. Dan gejala yang biasa dirasakan adalah bengkak, nyeri, dan juga
kesulitan untuk bergerak. Gangguan umum berikutnya yaitu tumor tulang. Tumor pada tulang biasanya bersifat jinak, tapi dapat membuat jaringan tulang yang sehat di sekitarnya menjadi rusak dan lemah. Ada juga jenis tumor ganas yang dapat menyebar dan menyebabkan kerusakan di bagian tubuh lainnya.